Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dan kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pertemuan yang ketiga atau kedua untuk di masjid ini. Setelah kita malam membahas tentang kaidah-kaidah bagaimana seorang mukmin ketika berhadapan dengan fitnah, bagaimana seorang mukmin menyelamatkan dirinya dari fitnah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas satu pembahasan yang sangat berharga, yaitu dhawabit fil amali saleh. Kaidah-kaidah atau batasan-batasan di dalam beramal saleh. Amal saleh adalah merupakan bagian dari iman dan hakikat dari iman, di mana tidak sah keimanan seseorang sehingga ia beramal saleh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Quran tentang berkaitan dengan amal saleh, di mana senantiasa Allah Subhanahu wa taala menggandaikan iman dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus shalat wa amilus shalihat wal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan telah beramal saleh, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan iman dengan amal saleh. Wa qad qala al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu taala, la yasihu qaulun illa bi amalin wa la yasihu amalun illa bi niyatin wa la tasihu niyyah illa bi sunnatin. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, beliau berkata, tidak sah ucapan kecuali apabila dia beramal, dan tidak sah amal kecuali dengan niat yang sahih, dan tidak sah niat yang sahih kecuali amal itu sesuai dengan sunnah. Hal ini menunjukkan bahwasanya iman tidak sah kalau tidak beramal. Oleh sebab itu ahli sunnah mendefinisikan iman, al-imanu qaulun wa amalun.
yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dengan itulah ahli sunnah mengatakan iman ucapan dan perbuatan. Yang dimaksud dengan ucapan qaulul qalbi wa qaulul lisan, ucapan hati dan ucapan lisan. Dan iman itu adalah amal, yaitu amalul qalbi kal mahabbati waridha wal khawf wat tawakkal wal inabah. Dan iman itu adalah amal hati seperti rasa takut, rasa cinta, tawakal, inabah. Maka ini adalah merupakan amal hati. Kemudian dia adalah merupakan amal jawarih, as-salati, as-saum, wal haji, wal jihad fi sabilillah. Dan ini semuanya adalah iman. Wal amalu salih min asbabi rif'ati darajatil abdi. Dan amal saleh adalah merupakan salah satu sebab seseorang itu akan ditinggikan derajatnya yaumul qiyamah. Wa qad qala Allah Subhanahu wa taala wa may yatihi mu'minah qad amila sholihat fa ulaika lahum ad-darajatul ula. Barang siapa yang datang kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mukminan, dalam keadaan beriman, qad amila sholihat, dan dia telah beramal saleh, fa ulaika lahum darajatul ula, maka dia berada dalam derajat yang tinggi. Wal amalu saleh min asbabi dukhulil jannah, dan amal saleh merupakan sebab seseorang itu masuk surga. Sebab di dalam ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga, maka Allah berfirman bima kuntum ta'malun, dengan sebab amalan yang kalian perbuat. Dan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, dan di situ adalah hadir Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala Rasulullah SAW, man minkumul yawma sha'ima, siapa yang hari ini saum? Dan waktu itu dalam keadaan waktu pagi. Maka tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Faqala ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Faqala man minkum ittaba'a janazatan, siapa yang di pagi hari ini telah mengantarkan jenazah? Maka belum ada yang menjawab, sehingga Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man minkumul yauma at'ama miskina, siapa yang hari ini telah memberi makan kepada orang yang miskin? Maka belum ada yang menjawab, sehingga Abu Bakar menjawab, qala ana ya Rasulullah. Ma minkumul yauma ada maridha, lalu beliau berkata, siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Maka juga tidak ada yang menjawab, sehingga Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda dan menyampaikan satu kalimat kepada para sahabat, tidaklah seseorang mengumpulkan 4 amal dalam sehari, itu amal-amal yang tadi disebutkan, kecuali dia akan masuk surga. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah berkumpul 4 amalan dalam sehari pada diri seseorang dari 4 amalan yang tadi, kecuali seseorang itu akan masuk surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wal jannata haqqun wan nar haqqun
adkhalahullahu al-jannata bima kana alaihi minal amal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya, mengimani adanya surga, mengimani adanya neraka, maka Allah akan memasukkan orang itu ke surga sesuai dengan amal yang dia perbuat. Dua hadis yang mulia ini memberikan satu penjelasan bahwa amal soleh sebagai sebab seseorang itu masuk surga. Wal amal soleh min asbabi al-khulus minal kurbat minal karb. Amal soleh juga merupakan salah satu sebab seseorang itu akan diselamatkan dari bentuk-bentuk kesulitan, baik kesulitan yang menimpa ketika di dunia, ataupun ketika di alam kubur, ataupun ketika kita di arasatil qiyamah. Rasulullah SAW menceritakan tentang 3 orang yang berjalan menempuh perjalanan, lalu kemalaman sehingga dia bermabit tidur di sebuah gua. Tiba-tiba guanya ataupun pintu guanya tertutup, menggelinding batu dan menutup pintu-pintu guanya. Lalu dikatakan kepada 3 orang itu, innakum la tanju ini min hadzal al-qarbi aw min hadhil fitnah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kalian tidak bisa keluar dari kesulitan ini, dari gua ini, sehingga kalian berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal soleh yang mengharapkan pahala dari Allah. Maka ketiga orang itu berdoa dan menyebutkan amal yang pernah dia perbuat dan bertawasul kepada Allah dengan amal soleh. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, aku adalah tukang pencari kayu bakar, dan aku pergi dan mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya. Setelah aku menjualnya, maka aku membeli susu dengan tujuan untuk memberi kepada kedua orang tuaku. Ketika dia masuk ke rumahnya, maka didapati kedua orang tuanya telah tertidur lelap. Maka dia tidak ingin mendahului kedua orang tuanya untuk meminum susunya, sehingga dia mengeloninya, mentiduri susunya itu. Dikarenakan waktu itu belum ada kulkas ya, sehingga meletakkan susunya di kulkas sehingga tetap utuh. Maka dia menidurinya. Ketika waktu pagi dan kedua orang tuanya terbangun, maka beliau menyerahkan dan memberikan air susu itu kepada dua orang tuanya. Jadi dia tidak mendahului kedua orang tuanya. Maka dia berkata, ya Allah, jika yang aku perbuat ini, amal soleh yang aku perbuat berupa berbakti kepada dua orang tuaku, aku mengharapkan pahala darimu, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka bergeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Sehingga berdoa orang yang keduanya, di mana orang yang kedua ini dia mencintai seorang wanita layaknya laki-laki yang umum mencintai seorang wanita. Lalu wanita yang dia cintai ini meminta bantuan kepada dia karena orang tuanya sakit. Maka si puna itu mengatakan, aku akan memberikan bantuan kepadamu dengan syarat bahwa engkau memberikan keperawananmu kepada aku. Sehingga hampir terjadi. Maka si wanita itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, janganlah engkau mengambil perawanku kecuali dengan hak. Maka dia terperanjat dan meninggalkan wanita itu, lalu memberikan uang pinjaman kepada wanita itu dan membebaskannya. Lalu orang itu berkata, ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini adalah amalan karenamu, maka bukakanlah pintu ini. Maka bergeser, tapi belum bisa keluar dari pintu itu. Sehingga berdoa orang yang ketiganya,
Dia mengatakan, aku adalah seseorang yang memiliki banyak pekerja dan aku telah menunaikan seluruh hak mereka, kewajiban aku kepada mereka, kecuali satu orang yang tidak datang dalam waktu pembagian upah, sehingga aku mengembangkannya milik orang itu. Ketika orang itu datang dan meminta haknya, maka aku menyerahkan dan memperlihatkan harta dia. Maka orang itu mengatakan, harta aku dulu bukan segini, hak aku bukan segini. Maka orang itu mengatakan, memang betul, tapi harta benda kamu aku kembangkan sehingga seperti ini. Maka dia pun berdoa, ya Allah, jika apa yang aku perbuat ini karenamu, amal soleh karenamu, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka bergeserlah dan mereka bisa keluar dari gua tersebut. Nah, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa amal soleh, amal kebaikan adalah merupakan salah satu sebab seorang itu bisa keluar dari berbagai bentuk kesulitan, yang mana dibolehkan seseorang berdoa kepada Allah dengan bertawasul dan menyebutkan amal yang dia perbuat. Adapun yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan tentang masa alam kubur. Dalam potongan hadis itu, sesungguhnya apabila orang itu telah diletakkan jenazahnya di kuburan dan yang mengantarkannya telah pergi sehingga tidak terdengar lagi suara sendalnya, maka dikatakan dalam hadis itu, fa in kanal mu'min fas-salatu inda ra'sihi waz zakatu an yaminihi was siyamu an yasarihi wal hasanatu wal khairatu tahta rijlihi fayuqsiha lahu qabrahu sab'ina dira'an wa yunawwiru lahu min nurin wa qila lahu wa urida alaihi al jannah wa qila lahu nam salihah. Al hadis. Apabila seseorang telah diletakkan di kuburannya dan orang-orang yang mengantarnya telah pergi sehingga tidak terdengar suara sendalnya, maka tentunya datanglah dua malaikat, yaitu Murkan dan Nakir. Maka apabila orang beriman, maka salat di bagian kepalanya dan zakat di sebelah kanannya dan saum di sebelah kirinya. Wal hasanat wal khair wal khairat, dan kebaikan-kebaikan dari amal-amal berupa jihad, berbakti kepada orang tua, ibadah-ibadah yang lainnya, maka di bagian kakinya. Maka akan dibukakan, diluaskan kuburannya 70 hasta, dan dia diberi cahaya dan akan diperlihatkan kepadanya surga, dan dikatakan kepadanya, tidurlah kamu dengan nyenyak. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa amal soleh salah satu sebab yang menyebabkan orang itu selamat ketika di alam kubur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bi barakatis suyuf minal fitan. Cukup kilatan pedang di mana orang itu berjihad di jalan Allah sehingga ia mati syahid, maka akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa amal soleh adalah yang akan menyebabkan seseorang itu selamat dan dimudahkan ketika di alam mahsyar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghulla. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadnu syamsu qadra milin wa ya'rikun nas biqadri amalihi wa minhum man ya'riku ala rukbatayhi wa minhum man ya'riku ala ka'baihi wa minhum man ya'riku ila rukbatayhi wa minhum man ya'riku ila hiqwayhi wa minhum man yuljimuhu iljama wa asyaru ila fihi. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa syabun nasha'a fi ibadatillah,
wa rajulani tahaba fillahi iftaraqa alaihi wajtama alaihi, wa rajulun da'athu imra'atun datu jamalin wa mansabin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa qala wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Rasulullah SAW meriwayatkan dan menjelaskan tentang alam mahsyar. Manusia akan dikumpulkan di alam mahsyar, berbondong-bondong dari kuburannya. Mereka akan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak dihitan dan tidak memakai sandal. Tidak ada perbedaan antara orang yang kaya dengan yang miskin, antara penguasa dengan rakyat jelata. Tidak ada perbedaan. Lalu matahari mendekat 1 mil. Ya, kita saja hari ini merasakan begitu dahsyatnya panas. Dan waktu itu akan mendekat 1 mil. Dan setiap di antara kita akan merasakan panasnya itu. Dikumpulkan dalam tempat yang sama. Dan akan berkeringat sesuai dengan amal kita. Ada yang berkeringat sampai kepada 2 mata kakinya. Ada yang sampai kepada 2 lututnya. Ada yang sampai ke pinggangnya. Dan di antara mereka ada yang bermandikan keringat dan diisyaratkan sampai mulutnya. Lalu Nabi SAW menyebutkan beberapa orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di asyratil qiyamah dalam kondisi yang sangat sulit. Di antaranya ada 7 kelompok disebutkan dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan Allah Ta'ala. Tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan-bangunan, tidak ada gunung, tidak ada tempat berlindung. Dikumpulkan di tempat padang mahsyar, di tanah yang berwarna putih kemerahan, dan tidak ada batasan kepemilikan di antara kita. Mahsyar berbeda dengan hari ini. Maka di antara mereka adalah yang pertama adalah imam yang adil. Jadi pemimpin yang adil, yang menegakkan hukum Allah dan menjaga hak-hak manusia. Yang kedua adalah seseorang yang senantiasa hatinya terikat dengan masjid, mencintai masjid, berjamaah salat, menunaikan ibadah di masjid, taklim, baca Quran dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah seorang pemuda yang berkembang taat kepada Allah, menjaga keutuhan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah, dan dia juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai saudaranya karena Allah taala. Kemudian seorang pemuda yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita yang cantik dan bermartabat. Lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah, dan berpaling darinya dan lari darinya. Dan dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Dan yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah dengan tangan kanannya, lalu dia merahasiakannya, menjaga keikhlasannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya, karena dia menjaga keikhlasan. Dan yang ketujuh adalah seseorang yang mengingat Allah dalam waktu sepi, ketika dia menyendiri lalu menangis karena takut kepada Allah. Jadi bukan nangis dibuat-buat ya. Sebab orang terkadang zikir, nangis dan memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang takut kepada Allah, maka ini tidaklah termasuk dalam hadis ini. Tapi yang ikhlas, yang zikir kepada Allah, yang menyebut, berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, dan dia takut dengan sebabnya dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu indallahi thawaban wa khairun amala. Dunia, harta dan keturunan anak adalah perhiasan dunia, semuanya akan fana. Wal baqiyatus salihat, maka yang akan kekal adalah amal soleh. Jadi yang akan kekal adalah amal soleh. Ini adalah amal soleh
adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Sebab di dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala memberikan peringatan, al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Jadi harta, anak adalah merupakan perhiasan dunia, dan semuanya adalah akan fana, hilang, sirna, pergi, dan tidak bermanfaat. Maka yang bermanfaat bagi setiap mukmin adalah amal soleh, kesolehannya, kebaikannya yang dia perbuat, dan itulah sebaik-baik sesuatu yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, yattabi'un al-janazata salasatun, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan mengikuti jenazah 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u somfani wa baqa'u sanfun wahid. Nabi SAW mengatakan akan mengikuti jenazah 3 perkara. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua adalah keluarganya, dan yang ketiga adalah amalnya. Maka 2 perkara akan kembali. Keluarganya, istri atau suaminya, anaknya yang mencintai dia, yang merasakan kehilangan dia. Bahkan tak kadang seorang istri mengungkapkan ungkapan kepada suaminya, "Bapak, aku tidak bisa ditinggal engkau, aku tidak bisa hidup tanpa engkau." Ketika suaminya telah dimasukkan liang lahat, maka istrinya yang menangis, dia pun tidak ikut ke liang lahat. Demikian juga kemewahan yang dia miliki, sawah yang terbentang luas, harta yang melimpah luah, rumah yang mewah, mobil yang mewah, tidak bisa mengikuti kuburannya. Dan tidak ada keluarga yang sengaja mengubur hartanya, tidak ada. Tetapi yang akan menyertai seorang mukmin adalah amal solehnya, adalah kebaikannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memperingatkan amal soleh adalah yang akan menyertai seorang mukmin. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin memberikan iktibar tentang harta. Saya akan memberikan iktibar tentang dunia. Dunia adalah dicicipi dan nikmat ketika pas kita menikmatinya. Saya pernah memberikan satu iktibar dengan orang yang memiliki harta yang mewah. Waktu itu saya pernah berjalan dengan salah seorang yang memiliki harta yang melimpah. Lalu saya jalan dengan menggunakan mobilnya. Waktu itu mobilnya Mercy. Lalu saya bertanya, "Pak, maaf, nikmat siapa? Saya dengan Bapak menikmati mobil ini." Lalu orang ini, "Kenapa Pak Ustadz bertanya sama saya seperti itu?" Kata saya, "Mari kita iktibar dengan dunia ini. Kalau ditimbang-timbang sesungguhnya Bapak dengan saya, nikmat saya naik mobil ini. Kenapa? Sebab Bapak naik mobil ini telah sekian lama mengumpulkan harta, baru bisa beli mobil ini. Yang kedua, Bapak menaiki mobil ini punya beban, beli pertamaknya, nyewa sopirnya, membayar tolnya. Was-was jika seandainya mobil ini keserempet. Tapi saya naik mobil ini dalam keadaan enjoy, tidak ada beban apapun. Tapi Bapak dengan saya sama-sama menikmatinya. Dan tidak ada perbedaannya, saya yang bukan orang yang punya harta yang banyak dengan Bapak satu ketika menikmati kemewahan ini. Apa bedanya? Dan ini dunia, Pak, didapatkan oleh seorang dengan seketika. Dan ketika itulah yang dinamakan nikmat. Ketika saya dengan beliau ini masuk ke sebuah restoran yang mewah, makan makanan yang lezat, saya pun tanya, "Maaf Pak, nikmat biasa dengan saya menikmati makanan ini?"
Kalau kita sadar sebenarnya mungkin lebih nikmat saya. Kenapa saya tidak berpikir kocek berapa rekening yang harus saya bayar? Bapak berpikir berapa, kapan mengumpulkan uang ini, tapi saya menikmatinya. Dan saya mengatakan saya tidak punya masalah dalam makanan. Tidak ada pantangan dalam makanan kecuali satu saja, pantangannya apa? Pantang bayar. Yang lainnya tidak ada pantangan. Semua sehat saya. Nikmat sekali. Dan itu dunia, Pak. Tidak ada perbedaan. Dan barang siapa yang merenungi dunia, maka dia tidak akan takabur dengan dunia ini. Dia tidak akan terlena dengan dunia ini. Sebab dunia ini hanyalah sesuatu yang ketika kita sehat, masih hidup, dan ketika kita menikmatinya, itulah rizki milik kita. Dan itulah kenikmatan milik kita. Yang telah disedekahkan, itulah milik kita. Adapun yang dimiliki hari ini, kemewahan, belum tentu besok milik kita. Belum tentu kita juga bisa menikmatinya. Kalau seseorang ditimpa musibah penyakit gula, sang dokter memberikan rambu-rambu, jangan makan ini, jangan makan ini. Orang terkena kolesterol, tidak boleh makan ini, makan ini. Terpaksa makannya apa? Orang yang terkena penyakit terpaksa. Orang yang miskin itu menikmati makanan-makanan yang lezat, tapi dia apa? Tidak bisa. Maaf, makannya apa? Hanya kentang, yang nasinya dikurangi, dagingnya dikurangi, ikannya dikurangi, terpaksa sayur-sayuran. Sekian kenikmatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memberikan peringatan bahwa setiap dunia ia mengantarkan wasilah untuk beramal soleh, itulah kenikmatan dunia yang akan mengantarkan kepada kenikmatan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kedudukan amal di dalam Islam. Inilah kedudukan amal bersama iman. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ridwanullahi taala alaihim, yang mereka pahami ketika masuk Islam adalah amal. Yang mereka pahami setelah mereka mengungkapkan 2 kalimat syahadat adalah amal. Berbeda dengan kita. Sehingga mereka bertanya, ayul a'mal afdal, ayu shadaqatul afdal, ayu jihadil afdal. Mereka bertanya, amal yang mana yang paling afdal? Jihad yang mana yang paling afdal? Sedekah yang mana yang paling afdal? Mereka bertanya tentang sesuatu yang akan memberi manfaat kepada mereka. Bertanya tentang amal, bertanya tentang sedekah, bertanya tentang jihad. Kalau kita thalabul ilmi, hari ini berbeda. Baru ngaji yang ditanya, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang Syekh Fulan? Masya Allah. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang jamaah anu? Wah, ini yang pertama ditanya. Bukan tidak boleh ya, sama sekali bukan. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipastikan orang yang seperti ini amalnya tidak ada ya. Omong kosong, omong doang kata orang. Tapi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka memahami setelah mengungkapkan kalimat syahadatain, maka mereka tergambar dengan amal. Maka para sahabat ketika mereka ditanya, dan ketika mereka diperintah bertanya, salni, sal, memintalah kepadaku. Faqala Rabi'ah ibnu Malik, beliau berkata, inni as'aluka murafataka fil jannah. Maka beliau berkata, aku menginginkan untuk menemanimu di surga. Faqala Nabi sallam, alaika bikasratis sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat, yaitu salat tatawwu, salat sunnah setelah menunaikan salat wajib. Maka lihatlah, para sahabat itu bertanya tentang amal. Sebagaimana saya menggambarkan malam tadi,
ketika di tangannya setangkai kurma, maka mereka bertanya, jika aku berjihad, kemana tempatku? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jannah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ke surga. Maka mereka melemparkan kurma yang ada di tangkainya. Dia tidak memakannya, walaupun sesungguhnya punya waktu untuk memakannya, tetapi dia bersegera ke surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Lihat dalam surah Al-Imran. Maka dia bersegera dan meninggalkan makan. Lalu dia bersegera ke medan jihad, lalu berjihad, mati syahid, dan dia menjadi penghuni surga. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, bahwa ketika mereka mengungkapkan kalimat syahadatain, maka yang terbayang adalah amal jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang kedudukan amal di dalam Islam dan tuntutan amal bagi seorang mukmin, dan surga derajatnya akan dicapai oleh kita sesuai dengan amal yang kita perbuat, kesolehan yang kita perbuat, maka dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menjelaskan amal yang apabila dilakukan tidak sia-sia. Bagaimana agar seorang mukmin amalnya tidak sia-sia? Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kaidah seorang mukmin ketika akan beramal. Yang pertama, hendaklah amal itu dibangun dengan ilmu di atas hujjah, sebab amal yang tidak berdasarkan ilmu tidak akan mendapatkan berkah dari amalnya dan tidak akan mendapatkan pahala dari amalnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, ketika mengkisahkan Nabi Isa alaihissalam, dan Allah memberikan berkat kepadaku di mana saja aku berada. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, siapa di antara kita yang diberkati Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Ibnu Qayyim seolah-olah mengatakan yang diberkati Allah adalah sonfani, dua kelompok orang. Alimun robani wa muta'allimun ala sabilin najah. Dan perhatikan dua perkataan Imam Ibnu Qayyim ini dan faidah yang diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim ini. Beliau mengatakan, manusia yang diberkati Allah itu dua kelompok. Yang pertama, alimun rabbani, ulama rabbani. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama rabbani siapa? Al-alim bil kitabi wa sunnah, al-alim bi aqwali salafil ummah, al-amiluna bil kitabi wa sunnah, an-nahijuna manhaj salaf. Ulama rabbani adalah orang yang alim kepada Al-Quran dan sunnah, alim kepada aqwal para sahabat. Mereka yang mengamalkan Al-Quran dan sunnah, dan mereka yang berjalan di atas manhaj salaful ummah. Humul ladzina yurabbunan nas wa yu'allimunan nas bil khair. Mereka adalah orang yang mentarbiyah manusia dan mendidik manusia dengan kebaikan, mengajari manusia dengan tauhid, dengan sunnah, mengajarkan mereka amal saleh. As-sabirun, mereka adalah orang-orang yang sabar ketika mendidik manusia. Fahumul ulama rabbani, mereka adalah ulama rabbani. Adapun al-muta'allim ala sabilin najah, adapun orang yang belajar menempuh jalan keselamatan, maka para ulama mengatakan bahwa penuntut ilmu yang diberkati Allah, mereka adalah yang mengumpulkan 4 perkara yang sangat penting. Jadi kalau antum pingin
menuntut ilmu diberkati dengan ilmu dan amal soleh, maka harus memiliki 4 perkara. Yang pertama adalah sidqun niyat. Jadi niat yang lurus ketika kita mencari ilmu. Karena ilmu itu cahaya, maka tidak mungkin akan didapatkan ilmu itu dengan hati yang buruk, dengan hati yang kotor. Maka mesti dicari dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, guru yang lurus. Barang siapa yang ketika dia berjalan mencari ilmu ketemu dengan guru yang menyimpang akidahnya, menyimpang manhajnya, maka dia celaka. Oleh sebab itu Imam Yusuf ibn Asbat beliau berkata, "Kana abi qadariyah wa akhwali rawafid fa anqadinallahu bi Sufyan fa hamalani ala sunnah." Kata Yusuf ibn Asbat, bapakku seorang qadariyah, artinya bermazhab qadariyah dan menyimpang. Dan paman-pamanku adalah bermadzhab Rafidhah, mereka menyimpang. Maka Allah menyelamatkan aku dengan sebab Sufyan ibnu Uyainah, maka beliau membawaku kepada sunnah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan taufik bertemu, berada di majelis yang lurus, maka itu nikmat bagi thalabul ilmu. Orang yang mengharapkan ilmu tapi dia bertemu dengan yang menyimpang, maka dia celaka. Dan yang ketiga kata para ulama adalah kitab yang lurus, buku yang lurus, sumber yang kita baca yang lurus. Ketika orang itu berjalan mencari ilmu, buku yang pertama dia baca adalah yang menyimpang, celaka. Tapi ketika dia diberikan taufik membaca buku-buku ulama ahlu sunnah, membaca buku-buku yang lurus, tafsir, Quran, hadis dan seluruhnya, maka dia selamat. Dan yang keempat kata para ulama adalah apa? Al-mudawamatu was-sabru. Orang yang mencari ilmu itu adalah harus kontinu dan memiliki kesabaran. Sebab ilmu tidak akan didapat oleh orang-orang yang tidak memiliki sabar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam poin ini saya menjelaskan berkaitan dengan amal, bahwa orang itu diberkati dengan ilmu dan dengan ilmu akan diberkati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan beberapa contoh. Orang yang dianugerahi ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, ia akan diberkati dari seluruh apa yang dia perbuat. Saya berikan contoh. Lihat, orang yang berilmu dengan tidak berilmu, dengan 1 gelas air, maka dia akan mengumpulkan pahala dan dia akan mendapatkan pahala dan dia akan mendapatkan perbendaharaan pahala. Dia mengambil dengan tangan kanannya, maka dia dapat 1 pahala. Sebab Nabi mengatakan qul biyaminik. Ketika dia akan meneguknya, maka dia mengatakan bismillah, maka dia mendapatkan 2 pahala. Karena Nabi SAW mengatakan samillah, ucapkan bismillah. Ketika dia meneguknya, mencontoh Nabi SAW tidak sekaligus 1 gelas, maka dia bernapas 3 kali, artinya mengambil napas 3 kali. Dia mendapatkan 3 pahala. Ketika dia minum, tidak meniup airnya dan tidak meniup bezananya, karena Nabi SAW mengatakan wala yatanafas fil ina, dan janganlah kamu bernapas pada bezana, maka dia mendapatkan 4 pahala. Ketika dia selesai minum, maka dia bersyukur kepada Allah. Terkadang dia mengatakan alhamdulillah, maka dia mendapatkan 5 pahala. Ini orang yang berilmu, orang yang dianugerahi ilmu. Ketika dia melakukan amal, maka dia diberkahi dengan ilmunya itu. Lain dengan orang mengambil gelas air minum dengan tangan kirinya, lalu dia tidak membaca bismillah, tidak ada berkahnya, maka syaitan ikut minum, berserikat dengannya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bangunan ukurannya 1 meter ke 1 meter atau mungkin 2 meter ke 2 meter, apa namanya? WC.
Dengan WC ini orang akan dibedakan derajatnya di dunia dan di surga. Orang yang punya ilmu, ketika dia masuk WC dengan kaki kirinya, dia dapat 1 pahala. Ketika dia masuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dapat 2 pahala. Ketika dia menunaikan qada hajat tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya, dapat 3 pahala. Ketika membersihkannya tidak dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri, maka dia mendapatkan 4 pahala. Ketika dia menunaikan qada hajat kencing, dia tidak memegang dakarnya dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, dia dapat 5 pahala. Ketika dia keluar mengatakan gufronaka, dia mendapatkan 6 pahala. Sekian pahala bagi orang yang beriman dan beramal soleh dengan ilmu, maka dia bertingkat derajatnya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang menikah, yang nikahnya pakai ilmu. Dan ketika seseorang berjima dengan ilmu, maka tidak akan sia-sia. Sebab Nabi SAW mengatakan wa fi budni ahadikum sadaqah, dan dalam daging yang kamu miliki itu ada sedekahnya. Contohkan ketika malam pertama, maka dia sebelum menyentuh istrinya sholat berjamaah 2 rakaat. Ketika dia akan mencium istrinya, maka dia berdoa dengan penuh kasih sayang. Dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Maka dia berbeda, dapat pahala. Ketika dia akan menjimanya, dia berdoa, Bismillah, Allahumma jadibna syaitan wa jadmi syaitan fima razaqtana. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang berdoa berzikir dengan zikir ini sebelum dia berjima mendatangi istrinya, maka jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan punya anak, maka anaknya dijamin dari disentuh oleh syaitan laknatullah. Jadi ilmu inilah yang akan membedakan derajat. Maka dengan itu Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah ilmu yang pertama. Sebab orang yang beramal dengan ilmu akan berbeda. Orang yang berdakwah dengan ilmu akan berbeda dengan orang yang berdakwah tidak dengan ilmu. Dengan itu Allah Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Al ilmu. Ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ilmu. Ya. Yang dimaksud dengan ilmu tidak lagi, yang dimaksud adalah muwafaqatuhu bisunnah, muwafaqatuhu bidalil, yaitu sesuainya amal itu dengan sunnah, sesuainya amal itu dengan dalil. Tapi ini gambaran orang mengamalkan sesuatu dengan ilmu adalah berbeda. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah yang dimaksud hayatuna kulluha ibadatun. Semua perbuatan kita adalah ibadah. Para bapak, para ibu yang pergi ke perniagaannya, yang pergi ke tempat pekerjaannya, yang pergi ke tempat ternaknya, yang pergi ke pertaniannya, dia meniatkan ketika melangkahkan kakinya, aku datang, aku pergi dengan apa? Dengan tujuan karena Allah menunaikan kewajiban untuk menafkahi istri, menafkahi anak, maka langkah kakinya dapat ibadah, dapat pahala dari Allah Ta'ala. Karena ini adalah ilmu yang membedakannya. Jadi amalnya tidak sia-sia. Kenapa? Karena ilmu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang Khawarij. Di mana disebutkan dalam hadis-hadis, kalian akan mendapatkan orang-orang yang alamatnya sebagai berikut, kata. Yang pertama, kalian akan mendapatkan orang-orang yang secara zahir itu sungguh-sungguh dalam beribadah, sehingga kamu akan mendapatkan jidat-jidat mereka berbekas borokan karena lama sujudnya. Tangan-tangan mereka kepalan, kaki-kaki mereka bengkak, bibir-bibir mereka basah. Tapi Nabi SAW mengatakan la sarfa wala adla, tidak diberikan pahala mereka. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama bagaikan anak panah dari busurnya.
Jadi kita akan dapatkan orang-orang yang getol saum tatawu, saum sunnah dalam zahir. Bahkan mereka seolah-olah orang-orang wara, orang-orang yang sangat hati-hati. Tetapi mereka dikatakan melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. La sarfa wala adlah. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang yang beramal tidak di atas sunnah. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan li khurujihim anis sunnah, karena mereka itu lari dari sunnah, keluar dari sunnah. Maka para ulama mengungkapkan kalimat yang tadi saya malam sampaikan, al-qasdu fi sunnah, yakni al-iktisadu fi sunnah khairun minal istihadi fi sunnah fil bidah afwan. Sederhana tapi sesuai dengan sunnah lebih baik ketimbang bersungguh-sungguh tapi tidak ada sunnahnya, tapi bid'ah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, di antara poin yang sangat penting ketika kita beramal dan menjaga amal kita tidak sia-sia. Para ulama mengatakan dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita, al-mudawamatu fil amal. Seorang mukmin yang mampu menjaga istiqomah dalam amal itu lebih baik dari seseorang yang melakukan amal yang dianggap besar tapi tidak mampu didawamkan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat dan salah satunya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala. Faqala, yani ba'du sahabah, ayul a'mal afdal? Qala adwamuha wa in qalla. Rasulullah SAW menjawab ketika beliau ditanya amal yang mana yang paling afdal, maka Nabi SAW mengatakan amal yang bisa didawamkan walaupun sedikit, walaupun kita menganggapnya ini adalah amal yang sepele. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika didawamkan maka lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu diungkapkan oleh salah seorang sahabat yang punya kegigihan dalam amal. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang puasa sunnah, maka sahabat ini ketika Nabi SAW mengatakan puasalah sebulan 3 hari, maka sahabat itu mengatakan aku mampu lebih dari itu. Maka Nabi SAW mengatakan puasa sehari dan buka sehari. Lalu orang itu mengatakan aku lebih mampu dari itu. Maka Nabi SAW mengatakan puasa sehari dan buka sehari, yaitu puasa Daud. Lalu sahabat itu mengatakan aku lebih mampu dari itu. Maksudnya dia akan mampu saum setiap hari. Faqala Nabi SAW la shoma liman shomal abad. Tidak ada kebaikan bagi yang saum setiap hari. Lalu dia melakukan saum Daud. Ketika dia telah tua dan fisiknya berkurang, maka dia tidak bisa lagi menunaikan saum Daud. Maka dia mengatakan, seandainya aku memilih pilihan Nabi SAW yang pertama, yaitu saum sebulan 3 hari, maka aku akan bisa mendawamkan amal tersebut sejak aku mendengarnya dari Nabi SAW sampai akhir hayatku. Lihat di sini seorang sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, beliau menampakkan penyesalannya ketika dia tidak mampu mendawamkan amal. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap mukmin harus memiliki kekhususan di dalam amal yang mampu didawamkan oleh orang itu, dan dengannya akan tertanam kebaikan-kebaikan dan dia akan mampu memukul kebaikan-kebaikan.
Dan demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita ya, tentang amal. Ya. Dan bagaimana Rasulullah SAW itu terkadang menegur kepada para sahabat, ya, yang memungkinkan sahabat ini tidak mampu untuk menjaganya dari amal yang dia perbuat. Maka Nabi SAW mengatakan, alaika bima tatiku, alaikum bima tatikun, hendaklah kalian mengamalkan amalan yang kamu bisa menjaganya. Dan ini salah satu kaidah dalam beramal. Yang ketiga, kaidah di dalam beramal, di mana para ulama telah menjelaskan, apabila orang beramal, maka tidak boleh mencari yang berat dengan harapan kita pahalanya lebih berat, dengan harapan pahalanya lebih besar. Sebab ini adalah di luar tabiat insan. Sebab manusia itu tabiatnya mencari yang mudah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa hadis diberikan contoh oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW memberikan teguran. Jadi orang yang ingin pahalanya besar tetapi membebani dirinya sesuatu yang tidak dibebankan oleh syariat. Dalam satu bepergian ketika Nabi SAW berjihad dengan para sahabat dalam kondisi sangat panas, cuaca panas, maka dikatakan tidak ada yang saum kecuali Abdullah bin Rawahah dan Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba ada orang yang disembur dengan air, yang disiram dengan air karena dia pingsan. Maka Nabi SAW bersabda, kenapa orang ini? Maka para sahabat menjawab, kami merasakan cuaca panas dan kami pada buka, katanya. Dan orang ini memaksakan untuk puasa sehingga pingsan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal birra as-saumu fis sabar. Maka Nabi SAW bersabda, tidak dianggap kebaikan bagi orang yang saum ketika safar, ketika safarnya itu memberatkan kepada dirinya sehingga memadaratkannya. Cuaca panas tidak dianggap kebaikan. Kenapa? Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Maka orang itu carilah kemudahan. Allah memberikan kemudahan. Dan orang beramal tidak boleh membebani sesuatu yang tidak mampu. Dan Allah Ta'ala tidak mencintai orang seperti ini. Kemudian kisah yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mendapatkan tali yang memanjang di masjid. Jadi ada tali memanjang di masjid. Lalu beliau bertanya, milik siapa tali ini? Maka dijawab oleh para sahabat, milik Zainab. Bahwa kalau beliau itu sholat malam dan dia memanjangkan bacaannya, apabila dia merasa letih, maka dia bersender di tali tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, putuskan talinya. Alaikum bima tatikun, hendaklah kalian melakukan amal yang kamu mampu. Sholli qaiman, fa in lam yastati fa qaidan, fa in lam yastati fa ala janbin, wa fi riwayah fa in lam yastati fa ima'an. Salatlah kamu sambil berdiri, kalau tidak mampu sambil duduk, kalau tidak mampu sambil berbaring, kalau tidak mampu berisyarat saja. Ini lihatlah, Islam itu mengajarkan ketika amal soleh memilih yang mudah. Dan tidak boleh kita melakukan amal yang memberatkan kita dan memberi beban kepada kita sesuatu yang sesungguhnya tidak mampu bagi kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi pahala didapat dengan ikhlas dan mutaba'ah, bukan memberatkan. Dan ini salah satu kaidah dalam beramal, pondasi di dalam beramal, kaidah di dalam beramal, sehingga amal ini tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang beramal
maka beramallah dengan amalan yang paling memberi manfaat dan yang paling tepat manfaatnya. Jika amalan itu bergandengan dalam satu ketika dengan sekian amal. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, syaitan akan menggoda manusia dengan beberapa tingkatan. Yang pertama, mengajak orang agar kufur dan syirik. Jika tidak mampu, maka mengajak untuk melakukan bid'ah. Jika tidak mampu, maka mengajak untuk maksiat. Jika tidak mampu, syaitan untuk menggoda kita, maka syaitan akan menggoda kita agar melakukan perkara-perkara yang mubah dan berlebihan melakukannya, sehingga kita menjadi orang yang lalai. Jika tidak mampu, maka syaitan akan menempuh jalan yang selanjutnya apa? Meninggalkan amalan yang mulia, mencari amalan yang di bawahnya. Jadi tarkur roji, karena dengan sangkaan yang keliru. Nah, saya akan berikan poin ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang beramal, maka dia harus faqih dari sisi jenis amal tersebut, pahalanya dan manfaat dari amal tersebut. Lihatlah para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aku merasa takut jika seandainya aku tidak bangun malam, maka aku senantiasa witir sebelum aku tidur. Ini fikih dalam amal. Abu Hurairah belum mengatakan, aku tidak sholat malam dan aku menghafal hadis, maka aku pun menjaga sholat duha. Abdullah bin Umar mengatakan, jika saum melemahkan hafalanku dan melemahkan aku untuk menghafal, maka aku pun meninggalkan saum sunnah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ketika mereka beramal, mereka sangat tahu, mereka sangat paham kepada kemampuannya, dan mereka sangat paham kepada manfaat dari amal yang dia perbuat. Tentunya ketika amal itu bergandengan satu dengan yang lainnya, manakah yang harus kita dahulukan? Dan ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia menghafal karena menjaga hadis-hadis. Dia tidak sholat malam, atau mungkin jarang sholat malam. Abdullah bin Umar jarang saum sunnah karena dia menjaga hafalan hadisnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena barang tentu menghafal hadis, menjaga hadis lebih afdal ketimbang saum tatawu. Kenapa? Saum sunnah untuk dirinya sendiri, tetapi menjaga hadis, menghafal hadis untuk dirinya dan untuk agama ini dan untuk seluruh umat manfaatnya. Dan demikian para sahabat menimbang amal. Ya, tapi jangan sampai kita ya tidak sholat malam, ya tidak menghafal hadis, ya. Lain, ini masalah. Tapi ini ketika para sahabat beramal, ya, sehingga para sahabat ridwanullahi taala alaihim, mereka datang kepada Nabi SAW ketika akan berjihad. Maka Nabi SAW bertanya, ahayyun walidaik, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Iya. Maka berjihadlah dengan berbakti kepada orang tuamu. Ini fikih. Nah, ini para sahabat. Beda dengan kita jihad, kita tidak tahu kawaidnya. Seorang sahabat yang istrinya telah meniatkan haji dan akan berangkat haji, dan telah ada kumandangan jihad, tapi jihadnya fardu kifayah. Maka Nabi SAW mengatakan, hajilah dengan istrimu, antar istrimu haji. Tidak apa-apa enggak jihad.
Ini amal. Ketika bergandengan antara amal yang ini adalah fardu kifayah dengan amal yang fardu ain, maka didahulukan amal yang fardu ain dari amal yang fardu apa? Kifayah. Amal yang maslahatnya untuk umum dengan maslahatnya untuk pribadi, maka didahulukan maslahatnya yang umum dari maslahat yang pribadi. Dan demikianlah amal itu akan bermanfaat dan tidak akan sia-sia ketika seseorang itu tahu tentang fikih dalam beramal. Nah, maaf para ibu, para bapak, ketika seorang mukmin bertanya, amal apakah yang akan sampai kepada yang mati? Bukan tidak boleh bertanya ini ya. Boleh, karena memang ada hukumnya. Tapi yang jadi masalah, kenapa seorang mukmin terkadang berbicara amal untuk orang yang mati tetapi dia tidak beramal? Banyak anak yang berkata, Pak Ustadz, amal apakah untuk orang tua saya? Amal apakah yang akan sampai ke orang tua saya? Tapi kalau kita perhatikan, anak itu tidak punya amal, nggak suka sholat bahkan. Tapi dia bertanya, apa amal yang akan sampai kepada orang tuanya? Ini keliru. Tetapi juga bukan berarti tidak ada amal yang akan sampai kepada yang mati. Ada amal yang sampai kepada yang mati. Dan ada amal-amal yang bermanfaat untuk orang yang mati. Bukan itu yang dimaksud. Tapi terkadang orang keliru. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh seandainya tidak meniatkan amalnya untuk orang tua, maka akan mengalir kepada orang tua. Karena setiap amal anak soleh yang mana kesolehannya dengan sebab tarbiyah pendidikan orang tuanya, maka akan mengalir tanpa harus diniatkan ya untuk orang tua. Sebagaimana ditujukan dalam hadis-hadis. Kemudian yang kelima, di antara dhabit dalam beramal, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya ini disebutkan poin pertama, tapi saya sebutkan poin yang kelima. Hal itu disebabkan karena ini pembahasan yang banyak dibahas ya oleh para ulama, Pak Asatid, ikhlas. Dan poin yang keenam, yang terakhir, agar amal ini tidak sia-sia, maka hindarilah setiap segala sesuatu yang bisa membatalkan amal kita. Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan ataupun menyia-nyiakan amal kalian, sedekah kalian bil manni. Al mannu menyebutnya seperti mengatakan, oh kalau saya tidak membuka dakwah di sini belum tentu ada dakwah di sini. Kalau bukan karena keluarga saya tidak ada masjid di sini, ini mannu. Salah satu contoh menyebut-nyebut kebaikan. Wal adha, menyakiti orang yang diberi. Ini salah satu penyebab batalnya amal. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin ketika amalnya tidak ingin sia-sia, maka hindarilah setiap perkara yang akan membatalkan amalnya setelah dia mengamalkan amalan itu. Apa saja yang bisa membatalkan amal? Sangat banyak. Yang pertama yang membatalkan seluruh amal adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Sebanyak apapun orang melakukan kebaikan, tatkala dia menyekutukan Allah, maka akan sia-sia amalnya. La in asyrakta la yahbatana amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika seandainya engkau menyekutukan Allah, maka benar-benar amal engkau akan sia-sia dan engkau termasuk orang yang rugi. Yang kedua, mendatangi dukunnya. Orang yang mendatangi dukun ada dua kelompoknya, atau ada tiga kelompoknya. Yang pertama yang mendatangi dukun untuk menyampaikan hujah kepada dukun paranormal bahwa perbuatan ini adalah tidak benarkan dalam Islam, maka ini jihad, amal kebaikan. Yang kedua, datang ke dukun hanya bersenda gurau dan dia bertanya pertanyaan yang bukan berarti akan mempercayai, tapi dia datang saja, maka ini akan membatalkan sholatnya 40 hari. Di mana dalam hadis dikatakan barang siapa yang datang kepada dukun maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan barang siapa yang datang kepada dukun dan meyakini dukun tahu perkara yang gaib,
maka dia adalah syirik besar yang menyebabkan seorang mukmin keluar dari Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sepele. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan amal seseorang, ya, sebagaimana dinyatakan di dalam hadis yang sahih, yaitu orang yang memelihara anjing di rumahnya, dan bukan anjing untuk buruan, tapi anjing semata-mata untuk perhiasan dan sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memelihara anjing, maka amalnya akan berkurang setiap hari adalah 1 qirot. Lihat, 1 qirot digambarkan misal gunung Uhud, seperti Jabal Uhud. Dan ini berbahaya. Maka di dalam hadis, innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada anjing dan ada gambar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan makomnya saya untuk menyebutkan pembatal-pembatal amal hari ini, tetapi saya menyebutkan surah yang umum, bahwa kalau amalan kita pingin tidak sia-sia, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan amal-amal kita. Jagalah amal itu dengan kesolehan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kaidah-kaidah yang tadi disebutkan. Dan sebagai nasihat sebelum pertanyaan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengisyaratkan kepada poin yang tadi tentang ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah yang paling besar menimpa kepada umat ini adalah berkaitan dengan ilmu. Dan yang menimpa kepada umat Islam berkaitan dengan ilmu ada 2 sisi yang paling besar. Yang pertama, qillatul himmah, rendahnya minat kaum muslimin dengan ilmu. Yang kedua, sedikitnya orang yang mengajarkan ilmu. Dan ini merupakan alamat ciri hari kiamat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama senantiasa menekankan tentang ilmu dan memberikan motivasi tentang ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai menggambarkan tentang ilmu yang ditempuh oleh salafus saleh ridwanullahi taala alaihim, dan bagaimana ulul himmah mereka tentang ilmu. Ibnul Qasim adalah seseorang ulama muhaddis yang dia meninggalkan istrinya sedang hamil, dan dia berjalan mencari ilmu. Dikisahkan ketemu dengan anaknya ketika anaknya udah berumur dewasa, sekitar 19 tahun umurnya. Dan itu pun ketemu di majelis ketika dia melihat seorang pemuda yang dalam firasatnya sepertinya ini adalah tergambar anaknya. Kemudian dia bertanya dan dia menyampaikan riwayat hidupnya, lalu dengan itu dia tahu bahwa itu adalah anaknya. Dan demikianlah para ulama berjalan dengan ilmu, dan mereka diberkati dengan ilmu. Ada para ulama yang dikisahkan di dalam riwayat, mereka mampu mengumpulkan hadis sebanyak kacang, kalau digambarkan oleh kita sekarang pul-pul kedelai. Dia bisa mengumpulkan hafalan hadis sejumlah kedelai yang dia makan, di mana dalam satu bijinya adalah 30 hadis. Dan demikian para ulama ketika mereka menempuh ilmu dan berjalan mendapatkan ilmu. Wa qala ulama innal ilma latunalu birrahah. Sesungguhnya ilmu tidak dapat dan tidak bisa dicari dengan orang-orang yang santai. Al ilmu bil jihad, dan ilmu itu adalah dengan jihad. Ya.
Dan demikianlah para ulama terdahulu. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala rihlah ke Yaman, ke Syam, ke berbagai negara, sehingga beliau menjadi orang yang paling banyak hadisnya. Dan demikian para ulama dengan ilmu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita hari ini musibah yang sangat besar. Di mana orang dengan ilmu mungkin kita merasa ilmu ini telah sampai, walaupun kita ngaji sebulan sekali, hanya ikut daurah gitu ya. Jadi kita tidak mengambil ilmu. Dan yang sangat berbahaya, orang yang mencari ilmu walaupun sebentar, dia menempatkan dirinya adalah seperti Yahya ibnu Ma'in. Dan saya memberikan nasihat ini karena penyakit ini menimpa kepada thalabul ilmi. Jalasa fil Yaman, au fi Saudiyah, au fil Madinah, au ila akhirih. Orang yang duduk mungkin sekian tahun, dia duduk di majelis, bahkan mungkin majelisnya juga tidak begitu banyak. Terkadang dia pindah dari tempat ke tempat. Tapi musibah ketika dia pulang ke Indonesia, sepertinya dia adalah ulama jarah wa ta'dil. Sepertinya dia adalah Yahya ibnu Ma'in. La yaslam minal jahri ila nafsihi. Seolah-olah tidak ada yang selamat dari kritikan kecuali dirinya. Dan ini musibah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ilmu jarah wa ta'dil adalah ilmu yang khusus di tangan salafus saleh. Tidak ada yang berbicara tentang ini kecuali alim mutabahhir, ya'rifu rijal, ya'rifu aqwal salaf, wara, akil. Tidak berbicara tentang ilmu ini kecuali orang yang alim, yang luas, paham kepada aqwal ulama, paham kepada aqwal salaf. Dia memiliki wara, memiliki ketakwaan. Tatkala ilmu ini dipikul oleh orang-orang yang rendah, oleh ruwaibidah, oleh orang-orang yang dangkal ilmunya, dia hanya mendengar dari majelis-majelis saja, dia tidak mendengar dan tidak melihat, meneliti. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini musibah yang sangat besar yang menimpa kepada sebagian thalabul ilmi hari ini. Maka Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat, dan nasihat beliau ini dilupakan oleh banyak muridnya. Beliau memberikan 6 nasihat, dan dari 6 nasihat ini ada 2 nasihat yang harus diperhatikan. Beliau mengatakan, yang akan melepaskan orang dari pertikaian, terutama di antara ahli sunnah, 2 perkara yang besar. Yang pertama, al-ishtighalu bil ilmi. Orang bertanya apa? Sibuk dengan ilmu. Bukan kila dengan qala, tapi dengan ilmu. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in. Yang kedua, al-istighal bima yahtajuhun nas. Yang kedua adalah sibuk dengan apa yang dibutuhkan oleh orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa perlunya orang berbicara tentang sururi ketika kita berbicara di sebuah tempat yang mereka tidak tahu apa itu Islam, apa itu sunnah, apa itu akidah ahli sunnah? Bukankah kita tahu Nabi SAW mengajarkan, yang pertama diajarkan adalah tentang tauhid? Dan ini sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa kita berbicara hati-hati ini radio roja, hati-hati ini sururi dan sebagainya? Mereka tidak tahu maksud. Wa mal akidah, wa ma sunnah, wa ma kaifiyatil wudu, wa ma kaifiyatit tayammum. Mereka tidak tahu apa itu kaifiyat tayammum, mereka tidak tahu apa itu kaifiyah wudu. Mereka tidak tahu mana la ilaha illallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada jahal. Ini adalah kejahilan. Dan ini adalah penyimpangan dari manhaj dakwah. Manhaj dakwah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini musibah yang menimpa pada thalabul ilmi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti fitnah lain dengan orang yang mengikuti ilmu. Allah akan memberkati, ilmunya beda. Penguasanya ilmunya beda, barokah ilmunya adalah beda. Dan ini telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, ya, tentang akan menimpa kepada umat ini penyakit. Dan para ulama telah memberikan peringatan-peringatan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah. Orang yang tidak tahu berbicara tentang masalah yang sangat pokok,
di dalam agama ini. Barangkali demikianlah yang saya bisa sampaikan, dan jam 6 kalau memang masih ada waktu untuk bertanya tidak mengapa ya, kalau ya silakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuatu yang terjadi perbedaan di kalangan umat Islam ataupun di kalangan para ulama, kita melihat terlebih dahulu ada perbedaan itu dibagi dua. Jadi perbedaan itu dibagi dua. Yang pertama, perbedaan yang tidak ditoleri, yaitu yang dinamakan ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang kontradiktif, yang satu hak, yang satu batil. Maka di dalam hal ini kita wajib mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Yang kedua, ada perbedaan di kalangan para ulama, di kalangan umat ini, perbedaan yang dinamakan ijtihadiyah, perbedaan dalam bentuk ijtihadi di dalam memahami dalil syar'i. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seseorang mukmin dalam mengamalkan sisi perbedaan ada 3 tingkatan. Kalau dia sebagai alim mujtahid, maka dia wajib beramal dengan ijtihadnya. Jadi kalau dia mujtahid, mampu meneliti hadis apakah sahih ataupun dhaif, maka kalau penelitiannya mengatakan itu adalah sahih, maka dia mengamalkan dengan ijtihadnya. Dan apabila penelitian dia mengarah kepada hadis itu dhaif, maka dia meninggalkan amal tersebut sudah barang tentu, dan dia beristihad dengan istihadnya dan mengamalkan dengan istihad. Ini kalau ulama, dan dia akan dapat pahala dengan istihadnya. Yang kedua adalah talibul ilmi, yaitu pencari ilmu. Maka dia memilih di antara 2 pendapat itu dengan kadar ilmu yang dia miliki dan beramal dengan ilmu yang dia miliki. Memilih 2 kaul itu dan mengamalkan yang menurutnya kuat dengan ilmu yang dia dapatkan. Adapun yang ketiga adalah orang awam. Dia tidak punya pembendaharaan ilmu. Dia tidak punya ilmu tafsir, dia tidak punya ilmu bahasa, dia tidak punya ilmu hadis. Dia orang awam. Fa yajuzu lahu an yuqallida ahadan minal ulama. Maka dia boleh taklid kepada orang alim dan memilih di antara mereka kaul, di antara kaul ulama. Sebab dia termasuk orang yang mengamalkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini adalah bagi orang yang awam. Ini sikap dalam perbedaan, ketika melihat perbedaan. Adapun dalam poin yang keduanya, jika seseorang itu mengamalkan satu amalan karena pengetahuan dia itu adalah hak dan hadisnya dianggap sahih, lalu dalam satu ketika dia mendapatkan ilmu bahwa yang dia lakukan ternyata hadisnya dhaif, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap bagi dia adalah meninggalkan ilmu yang telah terdahulunya dan dia mengambil ilmu yang baru. Dengan itulah amal para ulama. Sebab Imam Syafi'i memiliki kaul qadim dan kaul apa? Jadid. Karena para ulama mengatakan idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila sah hadis,
maka itulah madhabku. Maksudnya, apabila dia mendapatkan ilmu dalam satu ketika yang dianggap ini adalah rajih dari sebelumnya, maka amalkan ilmu itu. Dan apa yang telah dilakukannya sebelum sampai ilmu kepadanya, maka tidak mengapa. Dan dia tidak berdosa. Bahkan sesungguhnya dia tetap mendapatkan pahala dengan ilmu yang didapatkannya dulu. Tidak akan sia-sia ketika orang beramal dengan argumen, dengan dalil yang dia tahu waktu itu. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi ta'ala beristihad. Salah satu contoh, ketika dua orang sahabat yang bepergian, lalu keduanya junub, lalu tidak ada air. Jadi maaf, keduanya batal, lalu tidak ada air. Maka keduanya tayamum dan sholat. Lalu mendapatkan air masih dalam waktu sholat. Maka dua sahabat itu berbeda ijtihad. Sahabat yang pertama berwudu dan mengulangi sholatnya. Sahabat yang kedua mencukupkan sholat yang pertama. Maka kedua sahabat itu datang kepada Nabi SAW dan menceritakan tentang kisah yang tadi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang yang mengulangi sholatnya, laka ajroni, bagi kamu 2 ganjaran. Kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, maka beliau mengatakan ajak sholat wa asabta sunnah. Maka beliau mengatakan sholatmu yang pertama adalah cukup dan engkau telah sesuai dengan sunnah. Jadi ada dua sahabat yang istihadnya berbeda. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, sholat kamu cukup dan engkau sesuai dengan sunnah. Jadi pendapat ini yang benar. Lalu orang yang mengulangi sholatnya, maka Nabi SAW mengatakan kamu mendapatkan 2 ganjaran. Ganjaran apa katanya? Ganjaran sholat pertama, yang kedua ganjaran ijtihad yang salah. Karena mujtahid ketika dia salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Ya. Al-hakimu idza ijtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang hakim, seorang mujtahid apabila dia berijtihad lalu benar ijtihadnya maka dapat 2 pahala. Apabila keliru ijtihadnya maka dia dapat satu pahala. Maka dia dapat satu pahala. Dan para ulama menjelaskan barang siapa yang beramal pada satu amal dengan kejahilannya, maka tidak akan menyia-nyiakan amalnya tersebut ya. Setelah dia mengetahuinya, maka amalan yang telah dilakukan dalam kejahilannya itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan dalam beberapa hadis ya, bagi orang yang tidak tahu ya. Tetapi apabila tahu dan mengetahui kebenaran, maka wajib meninggalkan apa yang dulu kita keliru ataupun salah. Wallahu taala alam. Masih ada? Ada lagi pertanyaan? Iya. Pertanyaannya itu. Jadi kalau berbeda para ulama, ada yang mensahihkan dan mendhaifkan. Maka ada orang yang mengatakan kaidah yang diambil adalah bagi orang awam mengambil yang mendhaifkan. Ini Allah alam tidak benar ya. Tidak benar ya. Bahwa kaidahnya kalau ada 2 hadis ataupun 2 pendapat ulama yang mensahihkan dan mendhaifkan, maka ambillah orang yang mendhaifkan, dahulukan orang yang mendhaifkan. Ini keliru ya. Jadi ini keliru. Akan tetapi setidaknya bagi orang awam memilih dan berijtihad memilih ulama. Kalau maka kaidahnya begini, mungkin boleh. Ambillah pendapat ulama yang dalam fannya. Contoh, ada faqih fuqaha tapi bukan muhadis yang sangat muhadis ya. Walaupun ya tentunya faqih dia tahu ilmu hadis ya. Yang kedua adalah muhadis. Maka sudah barang tentu dalam hal ini kita mendahulukan muhadis ya.
yang mutakhasis tentang ilmu hadis ketimbang pendapat seorang yang faqih yang bukan apa? Muhaddis. Kalau seperti ini boleh karena mendahulukan mana yang lebih kuat dari sisipan ilmu. Tapi kalau sekedar mendahulukan yang dhaif ya kepada yang mensahihkan itu tidak benar. Atau mungkin dalam kaidah-kaidah umum kalau sekarang dalam satu masalah fikih terjadi perbedaan. Jadi dalam masalah fikih terjadi apa? Perbedaan ya, di antara ulama. Nah, maka kita mendahulukan kaul jumhur. Kemudian di sana kaul yang bukan kaul jumhur. Maka ini apa? Boleh. Jadi pokoknya sekarang perbedaan ulama ini adalah kaul jumhur. Ini pendapat mayoritas ulama. Kemudian ini adalah bukan mayoritas apa? Ulama. Bagi orang awam, saya mengambil mayoritas jumhur. Tapi bagi thalabul ilmi tidak boleh. Karena tidak setiap pendapat jumhur lebih kuat dari pendapat yang bukan mayoritas apa? Ulama dalam ilmu fikih tidak selamanya. Tapi bagi orang awam boleh. Kenapa? Karena mungkin dengan kaidah umum di mana Nabi SAW mengatakan apabila terjadi ikhtilaf fa'alika bisawadil a'dham. Jadi apabila terjadi perselisihan maka hendaklah ke sawadul a'dham. Artinya kepada pendapat apa? Mayoritas yang terbanyak. Ya, kaidah-kaidah ini apa? Dibolehkan. Kemudian dari sisi yang lainnya, kalau ada dua pendapat yang berbeda, maka ghalibnya dipilih aisaruha yang apa? Yang mudah. Jadi dipilih yang apa? Yang mudah. Ya. Maka yang seperti ini juga tidak mengapa. Ya. Memilih aisaruha, memilih yang apa? Yang mudah, selama tidak mengikuti hawa nafsu timbangannya. Jadi para jamaah orang awam ketika memilih dua pendapat, ini mengatakan begini, ini mengatakan begini, carilah yang aisaruha karena agama ini mudah. Jadi karena agama ini apa? Mudah. Tetapi bukan memilih yang mudah karena sesuai dengan hawa nafsu kita, karena sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita memilihnya karena Allah memilihnya ikhlas dan memilih yang termudah karena agama ini adalah apa? Agama ini adalah mudah. Jadi itu yang apa? Yang aslah, ya, yang aslah dalam memilih. Tetapi tidak dengan tadi bahwa apa? Yang mendhaifkan didahulukan daripada apa? Yang mensahihkan. Sebab dhaif dengan mensahihkan, kalau yang mengharamkan dengan yang menghalalkan, mendahulukan yang mengharamkan, ikhtiyat itu masih ada timbangannya. Karena ikhtiyat. Tapi kalau sahih dengan dhaif itu tidak ada ikhtiyat balik yang mendhaifkan ataupun yang mensahihkan. Sebab timbangan ilmu hadis beda dengan timbangan yang tadi ya. Jadi kalau ada sesuatu, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Gitu ya. Dalam hukum umpamanya jual beli. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang bisa melakukan dua sisi di sini. Bisa memilih aisaruha yang termudahnya, bisa memilih ahwat yang paling hati-hati. Jadi kalau dia memilih saya untuk sementara meninggalkan karena ada ulama yang melarangnya dan saya memilih yang melarangnya, maka itu tidak mengapa. Bagaimana dengan ungkapan bahwa orang yang masuk surga karena rahmat Allah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua redaksi dalil. Redaksi yang pertama, dan ini dalilnya banyak, bahwa masuk surga dengan amal. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, kalian atau salah seorang antara kamu tidak akan masuk tidak akan masuk surga dengan amalnya. Wala anta wala ana. Tidak juga aku. Tidak juga engkau, iya wala ana. Kecuali bifadlihi wa rahmatihi, kecuali dengan karunia dan rahmatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah dalam ilmu hadis bahwa jika ada hadis dhahirnya bertentangan, jadi dhahirnya bertentangan satu dengan yang lainnya, maka ada kaidah dalam memahaminya. Kaidah yang pertama adalah al-jam'u bainahuma. Yang pertama adalah menjamak di antara kedua
dalil ini dan mengambil pemahaman yang lurus dari hadis ini. Maka para ulama mengatakan sesungguhnya dua hadis ini tidak bertentangan. Antara hadis yang mengatakan atau nas yang mengatakan masuk surga dengan amal, dan hadis yang mengatakan bahwa masuk surga bukan dengan amal tetapi dengan rahmat. Di mana para ulama berbicara tentang huruf ba. Huruf ba yang merupakan huruf jar itu memiliki banyak makna. Ada ba lil muqabalah, lil muawadhah, ada ba yang menyebutkan li sababiyah. Ketika nas Quran ataupun dalil menyebutkan amal dengan surga, maka ba di sana menyebutkan ba li sababiyah, yaitu amal sebagai sebab masuk surga. Ketika disebutkan bahwa amal dengan surga, tidak tadi disebutkan bukan dengan sebab amal, maka yang dimaksud ba di sana adalah ba lil muqabalah, ba lil muawadhah, yang maknanya bahwa amal bukan sebagai tukar untuk mendapatkan surga. Surga tidak bisa ditukar dengan amal. Nah, kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab kenikmatan surga tidak sepadan dengan amal yang kita perbuat. Jadi kalau ditukar, kita seperti kita beramal dunia, kerja dengan orang, kamu kerja dari jam segini dengan segini, upahnya segini. Itu kalau manusia. Tapi nikmat Allah dengan amal yang kita perbuat tidak akan sepadan. Bahkan sholat kita 5 waktu dan amal yang kita perbuat, kalau kita timbang dengan nikmat qada hajat, dengan nikmat kedip mata, itu tidak seimbangnya. Apalagi dengan surga. Maka orang masuk surga dengan rahmat Allah, karunia Allah kepada kita. Sebab kalau apa yang kita perbuat ditimbang dengan nikmat Allah tidak setara ya. Maka rahmat Allah Ta'ala. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa amal menjadi sebab orang masuk surga, tapi bukan muqabalah, bukan sebagai nilai tukar yang dikatakan sepadan. Maka dengan itu Nabi SAW menjelaskan kepada kita supaya kita betul-betul taqarrub kepada Allah, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, merasa takut kepada Allah, bahwa surga yang diberikan Allah Ta'ala dengan rahmatnya, karunia-Nya. Seandainya Allah Ta'ala tidak mendahulukan maghfirah dari ukubahnya, maka kita akan kesulitan. Maka dikatakan wa rahmati sabaqat ghadabi wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku lebih luas, meliputi segala sesuatu, dan rahmatku mendahului murkaku. Dan rahmat Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan, apabila orang meniatkan satu amalan lalu dia tidak mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Dan apabila meniatkan satu amalan dan dia mengamalkannya, maka akan mendapatkan 10 kali lipat, dan dilipatkan terus ya oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika orang itu berniat kejelekan dan tidak mengamalkannya, maka tidak ditulis kejelekan. Dan apabila dia melakukannya, ditulis satu kejelekan. Itu rahmat Allah. Orang yang masuk Islam dari kekafirannya, maka amal kejelekannya akan dihapus. Tetapi amal kebaikan yang pernah dilakukan di masa kafir akan ditulis setelah masuk Islam. Dan ini rahmat Allah. Kalau orang kafir berbakti kepada orang tuanya baik, sama tetangganya, kata-katanya baik, dunianya baik ya, amal-amal yang ada diajarkan dalam Islam diamalkan oleh dia. Setelah masuk Islam, maka akan ditulis kebaikannya. Tapi kalau dia melakukan bentuk-bentuk maksiat sebelum masuk Islam, berzina, pencuri dan sebagainya, dia masuk Islam, maka akan dihapus seluruh kejelekannya. Nabi SAW mengatakan, aslamta ala ma aslafta. Artinya apa? Keislaman kamu akan menyebabkan kebaikan yang kamu terdahulu akan ditulis, dan kejelekan yang kamu dulu akan dihapus dengan sebab Islam. Dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana sikap dengan orang tua ya,
yang orang tua artinya dari sisi amalan bertentangan dengan syariat ataupun dengan sunnah, yang apabila diberi nasihat ya dia marah ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah as-sabru alaihima, yaitu memiliki kesabaran dengan keduanya. Sampaikanlah hujah dengan cara yang baik ya. Dan ikutilah dengan kebaikan dan hiasilah dengan akhlak yang mulia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pertanyaan terakhir insyaallah. Kebenaran hak yang kita dakwahkan itu tidak sedikit terhalangi sampainya kepada orang lain dan diterimanya oleh orang lain karena dengan perbuatan dan sikap kita itu sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim digambarkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang sikap mereka ketika berdakwah, di mana penyebab utama manusia itu menerima dakwah mereka karena akhlak dan budi pekerti yang luhur. Lihatlah ketika Nabi SAW menyikapi orang yang kencing di masjid. Kencing di masjid tentunya ini maksiat. Maka para sahabat memburu Arab Badui itu dan neriakin orang itu. Maka Nabi SAW mengatakan, da'u hatta yakdibau lahu, biarkan dia sehingga selesai kencingnya. Jangan diburu, biarkan dia selesai kencingnya. Apabila selesai kencing, ambil oleh kalian satu ember air, lalu tuangkan ke tempat kencingnya, maka akan suci, katanya. Lalu Nabi SAW memanggil orang itu dan memegang punggungnya, seraya beliau berkata, inna hadal masjida la yasluh fihi qadaratu wala najasat wa inna ma fihi dzikrullah wassalatu wa ta'lim. Faqala hadal a'rab Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis. Masjid ini tempat ibadah, tempat sholat, tempat ta'lim, tempat dzikir. Maka apa yang dikatakan oleh orang itu? Ya Allah, rahmati aku, rahmati Muhammad, katanya. Yang galak-galak tadi jangan, katanya. Rahmati aku saja dengan Muhammad, katanya. Lihat, maka ini ar-rifqu wal-lin. Ini kelebutan di dalam berdakwah, membawa berkah. Ketika Nabi SAW sholat dengan para sahabat, tiba-tiba ada yang bersin, lalu dia mengatakan, yarhamukallah. Maka satu masjid menoleh ke dia dan seorang akan mengeluarkan dari masjid. Maka Nabi SAW menegur orang itu, inna fis salati la syughla la yaslu fihi kalamun nas wa inna ma'at tahlil wa tasbih wa qiraatul Qur'an wa du'a. Sesungguhnya salat ini sibuk munajat kepada Allah, bukan berbicara dengan orang, katanya. Bukan berbicara dengan orang, tetapi tasbih, tahlil, zikir, qiraah Quran. Maka orang itu mengatakan, demi Allah, aku tidak mendapatkan seorang pengajar seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah akhlak yang mulia, ar-rifq wal-lin. Nabi SAW duduk seperti hari ini, tiba-tiba muncul orang mengatakan, wahai Muhammad, aku ingin masuk Islam, tapi jangan dilarang berzina. Aku ingin masuk Islam, tapi enjoy berzina, kata dia. Maka para sahabat mengatakan, kamu berbicara seperti itu di depan baginda Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, uskut kalian, diam, biarkan dia ke sini. Maka disuruh duduk orang ini, dan Nabi SAW tidak memarahinya. Dasar kamu orang tolol, orang goblok, umpamanya bahasanya. Dasar kamu tidak tahu, ngomong seperti ini. Enggak. Nabi SAW arif kulli. Lalu dia berdialog dengannya.
Maukah aku berikan satu pandangan kepadamu? Iya, kata. Apa? Nabi SAW bertanya, kamu punya kakak? Maaf, kamu punya ibu? Iya. Bagaimana kalau ibu kamu dizinahi orang? Kamu senang? Oh, dia menganggap dia senang, marah. Ya, kalau mungkin saya punya kesempatan membunuh orang itu. Kamu punya adik atau punya kakak? Iya. Bagaimana kalau adik kamu atau kakak kamu dizinahi orang? Apa perasaan kamu? Dia mengatakan tidak senang. Kamu punya bibi? Iya. Bagaimana kalau bibimu dijinahi orang? Senang atau tidak? Tidak. Maka dia mengatakan tidak senang. Maka Nabi SAW mengatakan, demikian juga orang lain kepada kamu. Tidak menyenangi. Bagaimana kamu ingin seperti itu? Maka dia mengatakan, kalau begitu saya masuk Islam dan dengan hari ini pun saya akan meninggalkan zina. Hadza syafaqah. Hadzal hujjah. Biri kifalim walil adab. Dan ini menyampaikan hujah dengan adab. Warifki walin. Dan ini Nabi SAW. Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, ketika mereka berdakwah, menyampaikan hujah, menyampaikan argumentasi, dan mereka tidak dengan syiddah. Walaupun tepatnya syiddah, ada waktunya, tetapi harus tepat. Tapi demikian, apalagi dengan orang tua. Apalagi dengan orang tua. Mungkin sekeras apapun orang tua, kalau kita menunjukkan antum berbakti kepada dua orang tua, memberikan nafkah, membantu kedua orang tua, ya senantiasa menziarahinya, sekeras apapun akan luluh ya hatinya. Dan saya memberikan satu contoh ya. Ya, kelembutan itu membuat orang tidak marah dan membuat orang berdiam. Saya punya kisah. Saya waktu itu membahas tentang sifat orang Khawarij. Ternyata ada jamaah takfir yang mendengar kajian saya itu. Maka selang sekitar 5 menit atau kurang setelah saya ceramah, tiba-tiba SMS orang itu. Dia mengatakan, wahai abdu togut, wahai pengikut Ali Al-Halabi, murjiah gulat, itu bahasanya. Jadi dia mencaci pokoknya. Saya dianggap sebagai penyembah togut, ya, yang berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala. Maka saya tidak marah waktu itu. Saya jawab, alhamdulillah antum masih dengar ceramah saya, mudah-mudahan bermanfaat buat antum. Rupanya dia belum reda marahnya. Dia tambah, dia bilang, pokoknya aku mendengarkan ceramah kamu bukan ingin dapat ilmu dari kamu, tapi saya ingin tahu semakin kemana kesesatan kamu, katanya. Saya jawab lagi dan juga tidak marah. Saya jawab lagi, mudah-mudahan selama kamu itu mengikuti ceramah saya akan merubah hati antum. Batu yang keras pun, kata saya, terkena air ada bekasnya. Rupanya dia juga belum sempat belum reda juga marahnya. Dia bilang, kamu seperti seorang petinju bertinju di ring sendirian, menang sendiri. Coba kamu berdebat dengan kami, katanya. Dia, ayo debat. Kata saya, debat dengan siapa? Dengan guru kami. Saya tanya, guru kamu siapa? Dia menyebutkan Aman Abdurrahman. Lalu saya jawab, oh Aman Abdurrahman itu murid saya dulu. Akhirnya dia berhenti dari marahnya dan dia tidak SMS lagi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni imsakul ghadab, orang itu menahan emosi. Ketika dia berdakwah itu lahu fadlun. Ya, walaupun bukan selamanya tidak marah ya. Marah ada kesempatannya, ada waktunya. Tapi ketika orang itu ya kelembutan dan menyampaikan hujah, orang itu akan apa? Akan lain. Akan lain. Di satu kesempatan orang udah bersiap untuk berdebat, berbicara tentang jihad. Mereka udah bawa buku dan siap untuk berdebat. Dan saya tidak berbicara siapapun. Saya berbicara apa itu jihad, kuwaid jihad, tingkatan jihad. Lalu setelah selesai kajian mereka pulang dan tidak jadi untuk berdebat ya. Karena tidak ada pintu untuk membicarakan mana debatnya. Saya berbicara tentang aqwal ulama, apa itu jihad, apa itu kaidah jihad, apa itu syarat jihad, dan dalilnya jelas, aqwal ulamanya jelas, maka orang tidak mau untuk berdebat, pulang ya. Dan itu contohnya. Jadi antum yang penting
Apa? Yang penting sampaikan hujah dengan hak, ya. Hujah dengan argumentasi yang hak, dengan cara yang baik, itu adalah berdakwah. Baik ke orang tua ataupun kepada yang lainnya. Saya gambarkannya, kebenaran itu seperti kita dalam dunia. Kalau kita jadi seorang dokter, akan ngasih obat, dan obat itu pahit. Coba kalau kita dikasihkan ke mukanya, minum nih obat, dia tidak senang, dia tidak akan sembuh. Tapi kalau kita kemas obat itu, masukkan ke kapsul, sepahit apapun, lalu kita katakan, mudah-mudahan Anda sembuh, senang didoakan itu, dan dia meminumnya dengan tenang. Dan demikian juga kita berdakwah. Kita gambarkan daging rendang, hidangkan di pispot, orang tidak akan melihatnya. Kenapa? Ini wadahnya tidak indah. Tapi kita bikin makanan yang tidak dianggap mewah, tapi hidangkan di nampan yang indah. Sekedar kita membuat tahu ataupun tempe bacem, kata orang Jawa, bikin dengan indah. Orang dari kejauhan itu telah menjadi lapar. Kenapa? Alangkah indahnya ini makanan. Sederhana pun ketika hak itu dikemas dengan akhlak yang mulia, akan diterima orang. Tetapi ketika kebenaran ini dimunculkan dengan akhlak yang buruk, sifat yang buruk, cara yang tidak syar'i, maka tidak sedikit kebenaran ini ditinggalkan dan dijauhi oleh orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah barangkali materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk ketemu lagi di lain kesempatan, di tahun berikutnya ataupun di bukan berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita tetap istiqomah di atas sunnah, karena para ulama mengatakan as-sunnatu najat, sunnah itu jalan keselamatan. Maka barang siapa yang mati di atas sunnah, itu adalah kenikmatan yang sangat agung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.